فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, qadarullah perjalanan yang tidak seperti biasanya ya. Hampir 2 jam ana di atas motor dari jam 4:30 berangkat qadarullah, dan itu di Bekasi dan Jakarta Timur hujannya sangat-sangat deras. Di beberapa spot banjir. Ya, ditambah dengan kemacetan di beberapa tempat. Kalaupun naik mobil malah justru mungkin sampainya Aisyah mungkin ada sampai. Jadi ya, mohon dimaklumi keterlambatan anak pribadi ya. Karena berangkat mungkin baru jam 4:30, tapi itu sebenarnya sudah cukup mubakiron berangkatnya. Qadarullah memang kondisinya di Bekasi hujannya sangat deras dan di beberapa tempat banjir. Taib ikhwas sekalian, di sini kita lanjutkan kajian kitab terjemahan dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Insyaallah kita syarah atau ta'liq sampai Isya, dan setelah Isya kita tambahkan sedikit, kemudian jika ada pertanyaan maka semoga bisa dijawab biiznillah taala. Di sini yang pasal ketiga atau bagian yang ketiga setelah sebelumnya masalah aktivitas ilmu dan fokus atau konsentrasi, kita akan mulai insyaallah di bagian zikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. Yang pertama, sebagaimana dalam judul, itu tentang zikir. Termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada. Kalau sikap lapang dada, bahasa Arabnya itu adalah insyirah as-sadr. Insyirah as-sadr, yaitu lapang dada. Sebagaimana kata Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu sehingga membuatnya tenang. Jadi sikap lapang dada itu membuat tenang. Jadi melapangkannya itu syarah yashrahu. Kata Allah Azza wa Jalla sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam,
Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku. Isyrah li, lapangkanlah untukku dadaku. Ya, itu yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadri. Kemudian juga kata Allah azza wa jalla di surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya. Di sini ada faedah insyirah as-sadr atau lapang dada. Itu membuat seseorang memiliki basirah dan penerangan dalam menjalani kehidupannya. Adapun ketika dia sempit dadanya, ada dhiq, yaitu kesempitan dan juga haraj dalam hatinya, apa-apa itu bisa menjadi gelap. Sesuatu yang tidak layak untuk disuudzankan akan dia suudzankan, dan kurang percaya pada Allah azza wa jalla. Itu ketika dada itu sempit. Kadang ketika kita melihat aib teman atau orang terdekat kita, kemudian dada kita sempit dengannya, ingin sekali segera kita menegurnya atau menghardiknya atau menjauhkannya dan seterusnya. Tetapi coba utamakan sikap lapang dada. Sikap lapang dada itu tidak melazimkan diam selamanya, tidak, bukan. Tetapi mesti ada ketenangan, sehingga untuk mengingatkannya atau menasihatinya itu di atas nur, di atas cahaya, bukan di atas kelagapan atau kegelapan. Kelagapan itu apa? Kelagapan itu Indonesia apa ya, kawan? Itu bahasa Indonesia memang, tapi apa itu artinya? Kalap, ya, kalap, kelagapan, kalap, berantakan dengan cara yang berantakan. Kemudian setelah insyirah, di sini faktor utama yang mendatangkan sikap insyirah as-sadr dan ketenangan, yaitu itmi'nan. Ketenangan itmi'nan, ketenangan hati. Bagaimana cara yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan hati? Caranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah azza wa jalla. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan, serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Termasuk hal yang tadi Anda rasakan ketika dalam perjalanan ke sini, ya, ternyata sudah maghrib dan sudah mulai gelap hari, dan ternyata jalan masih macet dan masih panjang. Itu cukup untuk menyempitkan dada sebenarnya. Namun Alhamdulillah sambil menyimak sedikit kajian dan juga Allah Ta'ala mudahkan untuk berzikir, maka hilang kesedihan dan kesusahan. Namun seperti masih ada hutang, memang masih ada hutang kepada antum untuk datang pada waktu yang tepat. Maka di sini zikir penting ketika kita bersalah atau tidak, ketika kita menghadapi takdir yang mu'lim, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang menyakitkan, dan ternyata yang kita harapkan justru hilang dari kemungkinan di masa depan, atau rencana kita berantakan. Maka zikir kepada Allah azza wa jalla itu adalah solusi terbaik sebelum segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati menjadi tentram. Belum lagi zikir-zikir yang di dalamnya, atau zikir-zikir yang selain makna yang indah pun ayat atau hadis berkaitan dengan zikir tersebut melazimkan adanya faedah nafsiyah, yaitu faedah untuk kejiwaan, dan juga faedah ukhrawiyah, faedah akhirat, yaitu pahala-pahala Allah yang Allah Ta'ala berikan. Itu faedah duniawiyah dan faedah ukhrawiyah.
baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah di perjalanan ke Masjidil Ikhlas ini ana menyimak satu kajian full syarah Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim ini adalah karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri, disyarah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, dan masuk ke dalam kitab akhir-akhir kitab Ad-Da'awat, kitab doa. Di situ dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala beberapa hadis tentang tasbih, ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kemudian hadis keutamaan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian hadis tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana sebagaimana tadi ana ada Pak? Ada apa? Taib sebagaimana ana menyimaknya, maka ingin sekali untuk menghadirkannya untuk antum. Di antara fadilahnya tentu subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, yang kata Nabi SAW, kalimatani khafifani bil lisani habibatani lirrahman thaqilatani fil mizan. Yaitu dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan, kemudian dicintai oleh Ar-Rahman, dan thaqilatan fil mizan, yaitu sangat berat di timbangan amal di akhirat nanti, yaitu subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dan itu bebas, antum bisa baca kapanpun. Tapi ketika mengalami kesedihan, apakah hadis-hadis seperti ini menjadi solusi? Ya, bahkan hadis-hadis seperti ini menjadi solusi sebelum segala solusi sebab duniawi. Karena semua ini mengandung zikir, apalagi disebutkan fadilahnya, yaitu dua kalimat yang ringan di lisan. Ini merupakan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita mengucapkannya. Kemudian habibatani lirrahman, jadi yang paling unggul mungkin ketika menghadapi kesulitan, kalimat ini, dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan menghadapi kesulitan sambil berzikir subhanallah bihamdi, walaupun zikir ini subhanallah bihamdi subhanallah azim, zikir ini tidak khusus untuk zikir kesedihan, bukan. Ada lagi zikir tentang kesedihan, ada yang lain. Tetapi ketika kita tahu bahwasanya kalimat-kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, maka pengucapnya secara tulus juga akan dicintai oleh Ar-Rahman. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka siapa lagi cinta yang dia cari setelah Allah Azza wa Jalla? Belum lagi kemudian thaqilatan fil mizan, yaitu di mizan al-hasanat fil akhirah. Itu berat di mizan, di timbangan amal di akhirat nanti. Maka ketika dia melihat bahwasanya ini adalah janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada kita, maka ketika sedih membaca kalimat-kalimat seperti itu membuat banyak hal terobati, menyenangkan hati, menenangkan juga. Ya, kemudian dalam hadis yang tadi disebutkan dalam kajian Syarah Sahih Muslim, yaitu berkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang sangat ma'ruf, baik zikir sebagai zikir disebut sekarang pagi petang, atau juga zikir ba'da shalah, atau bisa juga zikir mutlak. Namun dalam hadis tersebut, ya, man qalaha mi'ata marrah fil yaum, yaitu mengucapkannya 100 kali satu hari, dan diunggulkan di pagi hari setelah subuh 100 kali, itu lebih afdal, karena suatu kebaikan yang dilakukan secara mubakkiran
di awal itu lebih afdal. Dan juga dalam faedahnya, di antara faedah dari zikir tersebut, maka dia akan dijaga sampai sorenya. Maka kalimat ini coba tunaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, dan ternyata kisaran kalau betul-betul terus menerus 100 kali itu kalau udah lancar 8 menit selesai. 8 menit selesai. Ya, 8 menit selesai. Dan di antara pahalanya adalah ini dalam sehari dia bisa mendapatkan pahala-pahala berikut, di antaranya yaitu dengan seperti pahala memerdekakan 100 budak. Pahala memerdekakan 100 budak. Memerdekakan satu budak saja itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan janjinya surga. Bagaimana dengan 100 budak, ikhwan? Memerdekakan satu budak itu biayanya tidak ringan. Antum kalau menjadi seorang bapak asuh atau ibu asuh bagi seorang yatim atau fakir, untuk menyekolahkannya, memberi biaya uang pangkal sekolahnya buat dia masuk, dan daftar atau daftar undang semisalnya itu sudah besar pahalanya. Dan boleh jadi apa yang dia kerjakan dari belajar di pesantren tersebut mengalir pahalanya kepada orang yang telah menghulurkan sebab masuknya dia pesantren tersebut. Lantas bagaimana dengan pahala memerdekakan satu budak yang kemudian dia merdeka? Itu lebih besar lagi insyaallah ta'ala. Baik, bagaimana dengan 100 budak hanya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya 100 kali dalam sehari. Kemudian dia mendapatkan 100 kebaikan. Diangkat derajatnya 100. Kemudian dihapus dosanya 100. Dan Allah lebih tahu dosa-dosa mana yang dihapus. Ketika ada ham atau kegalauan duniawi yang kita selama ini tercelupkan pada genangannya, kemudian kita melihat ada bangunan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bangunan yang begitu megah besar, yang absolut dan pasti, lebih dari janji-janji manusia, dan nikmat berada padanya, maka tentu orang tidak akan berlama-lama diri di kesulitan genangan dunia tersebut, melainkan dia akan beralih untuk mengalihkan perhatian dan kiblatnya kepada bagaimana caranya untuk mendapatkan keindahan gedung tersebut dan bangunan tersebut. Dan itulah zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis banyak fadilahnya, yang bisa mengalihkan perhatian kalbu seseorang dan memalingkannya dari yang adna menuju yang a'la. Adna itu artinya paling rendah, dan a'la itu paling tinggi. Maka seseorang yang memiliki uluwul himmah, yaitu tinggi cita-citanya dan keinginannya tinggi, maka pasti cita-citanya ke akhirat. Adapun orang yang memiliki dunuwul himmah, yaitu cita-cita yang rendah, maka dia tidak akan keluar dari circle cita-cita duniawi. Dia tidak akan terangkat sedikit pun, terangkat satu tangga pun dari circle cita-cita duniawi. Sampai dia mendapatkan dunia tersebut, dia akan terhambat dari cita-cita ukhrawi. Maka ikhwas sekalian, zikir, terutama baca Al-Quran, itu bisa mengalihkan seseorang dari sulitnya menggapai keinginan duniawi, atau dari kesedihan berkaitan dengan takdir yang Allah beri. Maka dikatakan di sini zikir kepada Allah juga akan memberikan pengaruh yang besar di dalam menggapai kebahagiaan. Karena zikir mempunyai keistimewaan, dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dunia ini belum kita gapai dari yang kita inginkan, maka beralihlah kepada Allah Azza wa Jalla dan yaumil akhir. Justru orang-orang yang sangat futuristik adalah mereka yang menghadapkan
amal mereka kepada Allah dan yang memodalkan amal mereka untuk keselamatan hari akhir. Dan ketika Allah Ta'ala mencintainya, maka akan Allah berikan padanya dunia yang dia butuhkan, dan Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari fitnah dunia, serta Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Sedangkan orang yang hamnya di dunia, maka akan Allah Ta'ala jadikan kesengsaraan di hadapan matanya. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dia jilat dari dunia sebanyak apapun itu. Tidak akan pernah puas. Adapun orang-orang yang rajin berzikir, ketidakpuasannya akan berzikir bukan karena kurang nikmatnya zikir, melainkan justru nikmatnya zikir itu melazimkan rindunya kita akannya, inginnya kita untuk terus melakukannya, dan takkan pernah merasa kenyang dan sakit dengannya. Sedangkan kelezatan duniawi selain sementara, dia akan ada tumbalnya dan batasannya. Jika terlampau dari batasannya, maka akan hilang kelezatannya berganti dengan kesengsaraan darinya. Jika ada seseorang menginginkan makanan, dia hobi makan sampai obesitas dia. Hobi makan sampai ke kegendutan. Dan nafsunya untuk makan itu berlipat-lipat dibandingkan manusia normal. Sering makan berlebih dan sering tersedak dengan makanannya sehingga keluar dari tenggorokannya. Maka hal-hal seperti ini memberi madarat padanya. Tidak bisa olahraga, kalau tidur ngoroknya luar biasa. Kemudian susah bangun pagi. Dan untuk ibadah ke masjid itu butuh waktu yang panjang dan effort yang berlebih, bahkan kadang tidak mampu. Karena apa? Karena fudulut ta'am. Tahulah ikhwan, yang namanya fudul itu berlebih. Fudul lawan dari fadl, padahal dari asal kata yang sama, fudul. Kalau fadl atau fadilah itu keutamaan, kebaikan. Tapi kalau fudul atau fadalah, kalau fudul itu hal yang lebih dari standar, dan fadalah itu tinja, kotor. Tapi kalau fadilah dan fadl, maka itu kebaikan dan keutamaan. Ya, atau fadil itu utama. Tapi kalau fudul itu sesuatu yang melebihi kapasitas, melebihi semestinya. Dan dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus, fudul duniawi yang menghancurkan seseorang berkisar pada 4. Ya. Misal di antaranya 4 itu adalah fudulul kalam, banyak ngoceh, banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong di luar zikir, di luar nasihat, di luar hal-hal yang bahkan ya banyak ngomong mubah pun tercela. Tapi banyak ngomong, banyak ngobrol. Fudulul kalam. Kemudian juga, atau sebelum banyak ngomong bisa lah, yang pertama itu ya fudulul ikhtilat. Terlalu banyak berbaur dengan orang-orang. Terlalu banyak berbaur dengan, terlalu banyak berteman. Iya. Jadi fudulul ikhtilat, terlalu banyak berteman itu bermadarat pada seseorang. Banyak teman, kalau banyak kenal itu bukan masalah, tetapi di sini masalahnya dia banyak berkumpul, menghabiskan waktu hanya untuk berkumpul. Jadi slogannya slang itu makan gak makan yang penting ngumpul itu, ya, itu berlawanan dengan tazkiyatun nufus, ya.
Fudulul ikhtilat namanya. Nah, dari fudulul ikhtilat maka akan terwujud nanti apa? Fudulul kalam. Banyak ngomong. Orang yang rajin ngumpul pasti rajin ngomong. Ya. Yang jarang ngumpul ya relatif ya. Tapi yang rajin ngumpul mesti rajin ngomong dan banyak mendapatkan info. Fudulul khobar, kebanyakan dapat info khobar, aib orang, hal-hal yang tidak penting buat dia. Beda kalau misalnya ngumpulin majelis ilmu seperti ini, antum kan nggak ngomong. Kalau antum ngomong terus, ana suruh antum gantiin ana di sini, ya gitu, ya kan? Antum menyimak dan yang disimak bukan info tentang gosip orang dan seterusnya, enggak. Ilmu syar'i insyaallah nasihat. Maka dari fudulul ikhtilat terbit kemudian fudulul kalam. Orang banyak ngomong, mesti kalau banyak ngomong itu mulai dia banyak cemilan dan makan minum. Dan ngumpul itu enggak bakal enak kalau tanpa cemilan. Maka ini masuk ke dalam fudulut ta'am wasyarab. Ya. Berlebihan dari segi makanan dan minuman di luar kapasitas. Terlalu banyak cemilan, banyak makan karena senggang dengan waktunya dan juga untuk ngobrol sama teman-teman. Apalagi yang kemudian yang keempat, ana terlupakan. Ada yang bisa mengingatkan yang keempat, ikhwan? Tadi yang pertama fudul al-ikhtilat, fudul suhbah, yaitu kebanyakan bermuasyarah pada orang-orang. Kemudian fudulul kalam, kemudian fudulut ta'am wasyarab. Allah yang keempat ana hilang dari untuk sementara hilang. Ntar kapan-kapan anak kabarin kepada antum insyaallah ya. Ya, 3 itu. Yang keempat anak apa yang keempat ikhwan? Ada yang bisa mengingatkan fudul apa? Kelebihan? Hah? Kebanyakan tidur. Anda sepertinya tidak ya. Memang kebanyakan tidur ya itu tidak baik, tetapi bisa juga ya, itu bisa juga, tapi di konsep tazkiyatun nufus itu tidak masuk, wallahu alam ya. Hah? Bukan itu. Ya itu juga tidak bagus. Hah? Apa? Iya, panjang angan itu tamanni atau tulul amal memang tidak bagus, tapi bukan itu yang Allah kehilangan. Ini pelajaran tazkiyatun nufus waktu di pesantren. Jadi anak pelajari dulu tahun 2004 2005 ya. Tapi anak kehilangan satu lagi, Allah musta'an. Dari kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid, itu muqarrar waktu di Al-Irsyad ketika itu. Sekarang enggak tahu masih pakai buku itu atau enggak. Tapi 4 fudul tersebut, Allah musta'an, satu lagi nazar. Fudulun nazar. Ahsan, jazakallah khair. Di antara fudulun nazar, kebanyakan melihat. Ya, kebanyakan melihat. Makanya para ulama rahimahumullah, di antara adab salaf, ketika seseorang berjalan maka jangan kebanyakan iltifat. Apa itu iltifat? Noleh. Kecuali kalau emang lagi nyari tukang ketoprak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya noleh lagi naik motor, pokoknya noleh, yang penting dia tuh pengen tahu aja ada apa sekitar, itu tidak layak. Seorang yang dia pengen mentahdzib, pengen memperbaiki dirinya dan hatinya, maka dia itu enggak kebanyakan maklumat dan penglihatan untuk hal-hal yang tidak penting baginya. Nazar, fudul nazar sini mencakup baik nazar lingkungan, kecuali kalau memang ada kepentingan seperti antum Pak Camat, Ketua RT, antum anggota Satpol PP yang memang harus memperhatikan, nah itu memang tugas. Itu amanah. Enggak, tetapi hal yang antum pengen menghafal, misalnya antum pengen menghafal apa aja toko yang ada di Jalan Jatiwaringin misalnya. Dan Mogot misalnya.
berapa banyak toko besi di mana, antum pengen ngitung itu. Ini fudul, buat apa? Nggak perlu. Ya. Kecuali kalau memang itu pekerjaan dan amanah ya, harus menghitung karena emang untuk observasi atau apa kegiatan ini dan seterusnya, mungkin ada formalitas dan seterusnya, itu mungkin ya. Tapi kalau antum nggak ada kepentingan, fudul ini namanya. Ya. Juga fudulun nazar, yaitu melihat status WhatsApp banyak dari teman-teman yang di save nomornya. Pengen mengetahui keadaan mereka. Ya, ini fudulun nazar. Ya, kecuali kalau antum lihat status WhatsApp Anda nggak apa-apa karena isinya dagangan. Tapi antum pengen melihat bagaimana keadaan orang atau foto teman dan seterusnya yang mereka unggah di status WhatsApp, ini fudulun nazar. Semua status bergantian dilihat sambil duduk, sambil ngopi. Fudulun nazar. Kenapa ketawa? Sering. Oh iya kah? Wallahi ana nggak pernah kayak gitu. Status banyak status orang tuh, ana gini scroll down banyak banget orang bikin status ya. Iya, nggak mau niat status mereka biar mereka ngeliat status ana. Al-muhim begini ikhwan. Ya hal-hal seperti itu fudulun nazar. Kadang kalau antum tidak dapat kabar teman-teman di status WhatsApp teman kayak gini, kemudian antum tahu teman kayak gini atau aibnya atau aib keluarganya, kemudian karena dia belum ngaji akhirnya membeberkan aib keluarganya, kemudian antum tahu, fudulun nazar seperti itu membuat apa? Sakit hati antum, bertambah titik hitam dari dosa. Gak ada kepentingan antum untuk mengetahui keadaan dia. Keluarga bukan, sahabat mungkin belum tentu, gak ada. Iya. Fudulun nazar. Kemudian juga scroll down beranda Facebook. Buka beranda, banyak isinya dari mungkin faedah kalau misalnya status ustaz tertentu atau talibul ilm yang bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kan sebagiannya enggak. Isinya itu ya isinya kali angke ya. Sampah-sampah misalnya isinya. Bertebaran di mana-mana. Iya. Fudulun nazar. Ada yang isi curhat. Antum baca curhatan dia terus. Akhirnya antum tahu aibnya. Antum tahu auratnya. Apa kepentingan antum mengetahuinya? Fudulun nazar. Karena sementara buku-buku itu bertebaran di rumah. Ya. Sekarang ana tanya ikhwan, untuk yang tadi kata antum sering tuh sambil nyeruput kopi terus apa? Ini sebenarnya ana tadi khayalan ana loh itu. Ternyata benar ada di antum-antum, masya Allah. Ana sendiri nggak melakukannya, jadi ana cuma berkhayal aja orang seperti itu. Ternyata di antara ikhwan pengajian seperti itu. Ana sarankan jangan. Sambil apa tadi ngopi atau teh gitu, kemudian buka. Udah antum bukanya status ana aja, ya. Antum buka kemudian fulan. Terus apa ya? Apa kan? Kalau kita ketuk itu kan next gitu kan ya, next. Nanti fulan lagi next, nanti fulan lagi next. Terus gitu. Sampai berapa banyak individu statusnya telah antum khatamkan, alhamdulillah. Ya. Coba kalau antum baca buku, misalnya antum melakukan nazar di kitab-kitab ulama. Jauh lebih bermanfaat. Jauh dari penyakit hati insyaallah, malah menyembuhkannya biiznillah ta'ala. Betapa banyak penyakit hati yang terbit di hati sebagian perempuan atau istri karena dia melihat status temannya yang mana suaminya itu baik banget sama temannya itu. Pas dia merefleksikan suami saya bagaimana, langsung kayak terbakar cemburu gitu. Ini bisa terjadi. Makanya ikhwan, kalau misalnya punya suami baik, jangan dipamerin. Kalau suami jelek, apalagi ya. Iya, karena kan punya suami baik dipamerin, ntar ada yang minat, nggak ridho anti. Kalau punya suami jelek dipamerin, ntar banyak yang berta'awudz. A'udzubillah ya. Sepertinya azan.
Baik, kita lanjut ke insyaallah ba'da Isya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, namun kita tambah dulu nanti insyaallah ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan biidznillah taala. Yang kedua, di antara faktor kebahagiaan adalah mengingat-ingat dan membicarakan nikmat Allah yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi zikrun ni'am itu merupakan salah satu ibadah, dan itu adalah perintah Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan tunaikanlah perjanjian kalian terhadapku, dan aku akan menunaikan perjanjianku terhadap kalian, dan kepadakulah kalian harus berlari menujuku, yaitu kepada Allah. Kemudian juga kata Allah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian pada masa itu di atas umumnya makhluk. Itu nikmat, itu disebutkan oleh Allah. Aku telah memberikan kalian nikmat, yaitu pengunggulan kalian di atas umumnya makhluk. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Ta'ala menyebutkannya dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaikum. Ya. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وإذ قال موسى, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, liqaumihi, Bani Israel, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yaitu disebutkan nikmat di sini, itu Allah Ta'ala telah meloloskan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, yang mana mereka itu telah memberikan kalian seburuk-buruk azab, dan telah menyembelih putra-putra kalian, dan membiarkan hidup-hidup putri-putri kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan dalam hal tersebut itu suatu bala dari Rabb kalian yang sangat besar. Dan diteruskan oleh Allah berikutnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka zikrun ni'am itu termasuk syukur. Mengingat dan menyebut kenikmatan dari Allah tanpa rasa riya, pamer, ujub, sum'ah, maka itu merupakan ibadah. Ya. Jadi menyebut dan mengingat-ingat, mengungkit nikmat Allah pada diri kita itu jika tanpa takabur, tanpa ujub, tanpa sum'ah, tanpa riya, ya, tanpa takabur, tanpa ujub, tanpa sum'ah, tanpa riya, ya, maka itu termasuk ibadah. Namun jika menyebut nikmat Allah pada diri kita dengan adanya takabur, maka itu takabur. Dengan adanya sum'ah, pengen supaya didengar, supaya tinggi derajatnya didengar, maka itu sum'ah. Jika itu riya, maka itu riya. Ya. Taib. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum
idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika ada kaum yang hendak menghamparkan tangannya untuk membunuh kalian, ya, untuk mencederai kalian. Tapi kemudian Allah kaffa aydiyahum ankum. Allah Ta'ala telah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Jadi langsung kaku tangannya. Ini kenikmatan, dijaga dari kemadarat. Kompilasi dari semuanya adalah perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia sekalian semuanya, ingatlah, sebutlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah atas kalian. Maka Allah Ta'ala kemudian berimtinan dan mengungkit kebaikannya. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada khaliq, pencipta lain selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Apakah ada? Ya. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia, maka bagaimana kok kalian bisa tersesat menyimpang? Di ayat-ayat ini ada faedah bahwasanya menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Tetapi yang Allah Ta'ala inginkan bukan sebatas mengingat atau menyebut nikmat Allah atas kita, melainkan setelah mengingat dan menyebut nama Allah, menyebut nikmat dari Allah, melazimkan darinya apa? Tauhid al-ubudiyah, tauhid al-ibadah, yaitu beribadah kepada Allah dengan nikmat tersebut. Jadi bukan sebatas nyebut-nyebut nikmat saja. Bukan sebatas oh ini nikmat dari Allah. Tetapi habis itu apa? Habis itu apa? Apakah menambah ketakwaan? Apakah menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan? Itu dia. Tujuannya kan itu. Nikmat-nikmat itu tujuannya itu. Maka boleh dikatakan indikator kita itu riya dalam menyebutkan nikmat. Indikator kita itu sum'ah, pamer, ujub, takabur ketika menyebutkan nikmat itu bisa dilihat dia apa? Antum nyebutin nikmat itu apakah cuma dalam rangka nyebut dan ada masalah harga diri dan semisalnya, atau memang ada keinginan dengan menyebut nikmat tersebut semakin bermekaran iman antum dan semakin semangat antum beribadah? Itu beda, ikhwan. Itu beda. Kalau misalnya kita di hadapan orang, kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk ngenyek, apa ngenyek itu? Ngenyek itu apa ngenyek? Ngeledek doang, maka ini bukan termasuk yang diperintahkan dalam ayat-ayat itu. Ya, jadi jangan salah. Ya, kayak misalnya bisa bahasa Arab, tapi kemudian yang nggak bisa bahasa Arab, ya disindir-sindir terus. Dan nyindir bukan karena supaya dia belajar bahasa Arab, nyindir dalam artian ngejek dia gitu loh, misalnya. Makin bukan zikrun ni'mah yang dimaksud. Ya. Taib. Dengan mengetahui dan membicarakannya, niscaya Allah akan menolak kesedihan yang ada dan mendorong hamba untuk selalu bersyukur. Nah, tujuannya itu. Apalagi ketika sedih, maka ingat nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah. Ya. Apapun kesedihan itu, coba ingat nikmat Allah yang telah Allah Ta'ala berikan. Manusia aja, sepasang suami istri, bahkan yang bukan suami istri misalnya, ketika berpisah dari jarak jauh gitu, LDR, ya, ketika kangen, maka dia akan mengingat kenangan-kenangan indah bersama makhluk tersebut, ya kan? Menyebut keindahannya, kebaikannya, menyebut momentum-momentum indah. Atau dia WhatsAppin kemudian kangen gitu, kemudian pengen kayak dulu dan seterusnya dan seterusnya.
Apakah ketika udah menyebut kenikmatan keindahan-keindahan itu selesai gitu, rindunya terobati? Belum tentu, enggak. Pasti tetap pengen apa? Pengen melanjutkan, pengen ketemu, pengen dan seterusnya. Maka orang yang menyebut nikmat tapi bukan untuk bersyukur, pasti itu entah untuk pamer, riya, sum'ah, ujub, takabur. Walaupun ngomongnya bersyukur. Alhamdulillah, abdi mah udah, aduh, tadi suami mah udah ngasih 5 juta, cenah gitu. Terus itu ngomong sama bini tetangga yang suaminya itu madit, irit, pelit, bakhil, afrit. Ya. Ini berarti ini ngomong alhamdulillah abdi teh bersyukur dapat suami kayak gitu di depan orang yang suaminya Allahul Musta'an gitu. Nama suami mungkin Allahul Musta'an mungkin. Panggilnya Ta'an. Nah, ya ini enggak. Bersyukur itu bukan sebatas di lidah, karena lidah itu bisa memoles. Lidah itu bisa memalsukan apa yang di hati. Jadi tujuannya untuk selalu bersyukur. Kalau ternyata setelah kita membicarakan kenikmatan tersebut, iman ini makin izdihar, iman ini makin berbunga, bertambah, kemudian semakin senang ibadahnya, semakin nyaman ibadah, semakin bersyukur, maka itulah zikrun ni'mah yang benar. Jadi lihat-lihat kita itu kalau berkisah tentang kenikmatan, apakah setelahnya malah kita itu mandek atau nambah semangat untuk beribadah dan semangat makin cinta sama Allah. Itu sangat bukan tipis, itu sangat jauh perbedaannya dengan orang yang cuman sebatas takabur atau ujub. Ya. Orang yang misalnya dia punya motor yang Masya Allah, mobil yang Masya Allah, ya, atau pakaiannya yang Masya Allah. Ya, mungkin kalau motor mobil yang luar biasa itu mungkin lebih jarang, spesial lah itu. Tapi kalau pakaiannya Masya Allah, pakaian untuk pakai ini nikmat bukan? Nikmat, nikmat. Untuk pakaian lengkap, ya kata mereka baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di tiap hari, ya. Tak punya pun naudzubillah, ya. Dia pakai pakaian bagus, baju koko mengkilap, ya, kena cahaya lampu Masjid Al-Ikhlas itu mentereng itu. Ya, dia senang dengan itu. Taib. Kalau membuat dia semakin senang beribadah, semakin khusyuk, bukan semakin memperhatikan pakaiannya, ya kan? Kalau mandek memperhatikan pakaiannya, berarti emang dia itu dunia nyarinya, bukan. Dia tidak disebut bersyukur, ya, tidak disebut bersyukur. Itu dalam masuk. Nih misalnya ini masjid dengan AC, alhamdulillah, nikmat. Kalau membuat antum semakin semangat ibadah, itu berarti antum betul-betul memanfaatkan nikmat itu gitu loh. Jangan kemudian jangan sebaliknya, alhamdulillah masalah kelas udah punya AC sekarang, kemudian pamer-pamer ke masjid lainnya, ya nggak ada AC-nya masjidnya. Apakah orang ini bakal semangat ibadah? Orang kayak gini nggak semangat ibadah, yakin deh. Ya, nggak semangat ibadah. Gitu ya kawan. Syukur, berterima kasihlah sikap yang sangat mulia dan terpuji walaupun seseorang berada dalam kondisi fakir. Jadi orang yang fakir itu bisa bersyukur. Sakit, dia orang yang sakit itu bisa bersyukur. Tertimpa berbagai macam ujian lainnya, bisa bersyukur. Jika seorang hamba ingin membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah musibah yang menimpanya, tentu musibah itu tidak artinya itu sahih. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpunnya. Enggak bisa.
Terlalu banyak nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan dengan musibah dan kesulitan, nikmat Allah itu jauh lebih banyak, bahkan tanpa minta. Nikmat itu diberi oleh Allah, ada yang karena kita minta dan kebanyakan tanpa diminta oleh kita. Adapun musibah Allah Ta'ala beri itu karena kita yang minta. Dengan cara apa? Maksiat. Gitu. Ya. Bahkan jika ada yang mau bertanya nggak sih jemaah? Kalau nggak ada nanti langsung saya tutup nih, hati-hati. Nggak ada kertas, tanya pertanyaan, kalau nggak ada nanti saya tutup. Atau saya tutup sekarang bisa nih. Assalamualaikum langsung. Ya. Bahkan jika ada musibah yang menimpa seorang hamba lalu dia hadapi dengan kesabaran, rela dan sikap menerima, maka bebannya akan menjadi ringan. Dan ini berat sekali, Masya Allah. Musibah yang menimpa seorang hamba lalu dihadapi dengan sabar, rela dan menerima, maka bebannya akan menjadi ringan. Ada yang mendorong, di antara pendorong supaya kita bisa sabar adalah yakin. Dan ini yang Anda jelaskan juga kalau misalnya antum mungkin mau melihat rekaman kajian kami di kitab Risalah Ibnu Qayyim. Di kajian kitab kami Risalah Ibn Al-Qayyim, 2 kali pengajian, maksudnya untuk membahas masalah sabar dan yakin terakhir ini belakangan ini, yaitu dengan sabar dan yakin. Yang mana as-sabru wal yakin lahuma alaqatu talazumin. Dikatakan oleh para ulama di antara kata Syekh Sulaiman Ar-Rahaili, as-sabr wal yakin lahuma alaqatu talazumin. Sabar dan yakin itu keduanya memiliki ikatan yang saling melazimkan satu sama lain. Sabar dan yakin itu ikatannya melazimkan satu sama lain. Artinya antum nggak bisa sabar saja tanpa yakin, dan antum akan kesulitan. Antum akan kesulitan sabar jika tanpa yakin, dan antum nggak bisa yakin kalau tidak bersabar. Gitu. Karena yakin itu, keyakinan, yakin itu menolong seseorang untuk bersabar. Dan sabar itu, sebaliknya, sabar membantu seseorang untuk mencapai yakin. Ya. Jadi yakin membantu seseorang untuk istiqomah sabar. Dan sabar membantu seseorang untuk sampai derajat yakin. Jadi keduanya itu nggak bisa terlepaskan, harus terus-menerus ada. Ya, sampai mendapatkan apa yang dia yakini. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di surat As-Sajdah, halaman ketiga dari surat As-Sajdah, sebelah kanan atas tapi ada bawah dikit, ya. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka kalangan Bani Israel a'immah, para imam, para pemimpin. Jadi Bani Israel itu mengalami kekacauan berkali-kali, namun pernah mengalami apa? Mengalami kejayaan. Yang mana akhirnya terbit dari rahim mereka, di antara mereka a'immah, para imam yahduna bi amrina, yang mereka itu mengambil petunjuk dengan perintah kami, yaitu memakai syariat Allah betul-betul syar'i. Ini imamnya, presidennya dan para menteri betul-betul syar'i gitu ya. Kapan kok bisa mereka begitu? 2 hal. Pertama, lamma sabaru, dan yang kedua wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang pertama ketika mereka bersabar. Dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami, dari janjinya, dari imannya dan seterusnya. Sabar dan yakin. Makanya kata Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim, bis sabri
wal yaqini tunalul imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin, maka keimaman dalam beragama itu akan didapatkan. Kepemimpinan dalam beragama itu akan didapatkan. Ya. Bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dan itu untuk hal apapun. Kalau antum yakin sama Allah akan janjinya untuk mengabulkan doa antum, maka keyakinan antum terhadap kabulnya doa tersebut akan menolong antum untuk terus bersabar menunggu jawaban dari Allah. Apapun hajat antum yang antum sertakan dalam doa-doa antum kepada Allah, dalam simpuhnya antum di sepertiga malam dan di setiap antara azan dan iqamah, setelah solat, di dalam solat, ya, di sore hari, di hari Jumat, di kala hujan mendera, kala sedih, saat safar, saat menangis, antum minta sama Allah dengan permintaan hajat yang sama. Dan belum Allah Ta'ala kabulkan, bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, tapi Allah Ta'ala itu hakim, maha bijaksana. Maka itu kalau antum yakin akan terjawabnya doa, yakin akan terkabulnya doa, yakin bahwasanya Allah itu Sami'ul Alim, maha mendengar lagi maha melihat, maha mendengar lagi maha mengetahui, dan bahwasanya Allah itu maha baik kepada antum, antum yakin itu, maka keyakinan antum akan terkabulnya, keyakinan antum akan nama Allah dan sifatnya membuat antum tenang, bisa bersabar. Karena di antara rukun yang membuat seseorang bisa bersabar adalah yakinnya dia akan sampai. Orang yang tidak yakin sampai, dia tidak akan bisa bersabar di perjalanan. Orang yang ragu akan sampai, dia tidak akan bisa bersabar. Dia akan selalu mencari jalan lain yang dia kira itu jalan yang tepat. Padahal boleh jadi jalan itu malah membuatnya muter-muter atau menyesatkannya. Orang yang tidak yakin dengan manhaj salaf, dia tidak akan bisa bersabar di atas manhaj salaf. Dia akan melanggarnya, dan dia mengira jalan itu alternatif untuk sampai ke tujuan kebahagiaannya, dan ternyata tidak. Dia malah menyimpang, mendapatkan teman-teman yang menggiringnya. As-sahibu sahib. Sahib itu, teman itu akan menyeret. Maka akhirnya dia jauh, makin jauh dari manhaj salaf. Dia mengira bahwasanya dia mendapatkan jalur alternatif untuk menuju apa yang dia inginkan, dan ternyata makin jauh. Kalau dia tidak yakin dengan manhaj salaf, maka dia tidak bisa bersabar dengan beberapa kaidah-kaidah asas dalam manhaj salaf, nggak bisa bersabar. Ya. Tapi kalau dia yakin kebenaran manhaj salaf ini dengan dalil-dalilnya, dengan pemahaman salaf, maka laumatalaim, celaan orang-orang yang mencela itu tidak dia gubris, karena dia tahu yang dia lakukan itu sesuai dengan dalil dan benar. Dia yakin, maka dia bersabar dengan segala celaan, dia istiqamah. Makanya yakin itu membantu seseorang untuk istiqamah dengan kesabarannya. Dan kesabaran itu akan membantu dia mencapai derajat yang dia yakini, mencapai goal yang dia inginkan. Sekarang ketika antum naik kereta, ya udah vaksin, booster, walaupun kemarin kena COVID lagi mungkin gitu, ya, mungkin double booster nanti, ya. Nah, naik kereta, tujuan mana? Surabaya. Apa naiknya? Argo Bromo Anggrek. Dari jam sekian sampai jam sekian sampai insyaallah. Antum yakin karena sudah ada mutawatir dari tahun jebot sampai sekarang selalu berhasil ke Surabaya. Maka yakin perjalanan ini insyaallah pasti sampai Surabaya. Yakin gak? Yakin. Tapi di perjalanan pasti antum tenang kan? Karena apa? Ntar juga sampai. Karena apa? Yakin. Maka bisa bersabar, nyantai aja. Sambil main HP, main game, ngukur kecepatan kereta berapa pakai aplikasi speedometer atau apa gitu. Ya, liatin kecepatan naik, turun, Masya Allah. Ya itu biasanya kereta mania tuh kayak gitu tuh. Ya. Apa namanya? Rel apa tuh? Rel mania ya, apa sebenarnya? Type ya. Nah, sabar, bahkan nggak perlu kesabaran bahkan, karena udah yakin, sangat yakin, bahkan nanti juga sampai, udah tidur aja. Nah, atau ada yang nggak bisa tidur ngeliat pemandangan, tenang aja. Dia nggak. Lama banget sih, karena dia tahu yakin sampai jam 3.
Dah nggak usah diitin, ya kan? Yakin. Coba kalau nggak yakin, nanya ke masinis, bukan nanya ke masinis, nanya ke bagian tiket bilang, ini berangkat jam 7 pagi, sampai sana jam berapa mbak ya? Ya nggak tahu, kata dia. Kok tanya saya? Misalnya begitu. Lah kok mbak nggak tahu? Ya nggak tahu ya. Ya udahlah, serahkan kepada takdir gitu. Walaupun nggak ada loket kayak gitu. Nggak, misalnya seperti itu. Ya. Nanya ke bagian yang suka peluitin kereta itu, Pak ini kita kira insya Allah sampai Surabaya jam berapa ya? Katanya, wallahu a'lam bishawab, katanya. Allah yang lebih tahu. Ya. Nanya ke penumpang lain juga gitu jawabannya. Sudah, nggak usah nanya gitu, jangan mendahului takdir, kata penumpang lainnya bilang gitu. Bingung dia. Ini sampai gak ya kira-kira nih? Ya. Ini kereta lewat mana nih? Ke Surabaya. Lewat Pantura atau lewat pantai selatan? Gak ada yang tahu. Gak tahu, jangan-jangan lewat jalur mobil, kita juga gak tahu, jangan-jangan. Ya. Pokoknya gak ketahuan nih sampainya kapan, gak tahu. Gak ada di jadwal, gak dituliskan. Bahkan ditulisnya berangkat 07.00, terus ininya, ya Allah alam, dah gak tahu apa. Maka pasti nanti nunggu, ditunggu dari stasiun ke stasiun, ini sampai kota mana ya, kan kayak gitu. Coba antum naik bis kan beda. Kan kalau naik bis kan nggak ketahuan jam berapa kira-kira sampai, nggak mesti, nggak pasti. Pasti nanti ketika udah seperti misal dari Jakarta, antum mau ke Solo, pasti udah jam berapa gitu, jam 3 pagi, jam 4, itu pasti, ini udah sampai mana ini ya? Kalau sampingnya tol, sampingnya hutan, mesti buka Google Map. Sampai mana nih sekarang nih? Karena apa? Karena ada was-was. Aduh lama banget ya, ini masih lama. Nggak sabar, kenapa? Karena nggak yakin kira-kira jam berapa sampai. Jadi seperti itu, sabar dan yakin. Nah orang yang mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla, lagi sedih dia nikmat Azza wa Jalla, nikmat dari Allah, itu juga akan membuat dia itu mulai pudar kesedihannya dan mulai bisa memupuk kesabaran dan keyakinan pada dirinya. Kenapa? Karena kita itu masing-masing pasti punya pengalaman diberikan kenikmatan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Apapun itu. Dari kisah-kisah lampau yang terwujud pada histori kita masa lampau ini, kita percaya, yakin. Ya pasti Allah menyimpan sesuatu buat saya. Yakin. Mulai tumbuh yakinnya, mulai bisa bersabar. Begitu ya, mulai bisa bersabar. Dan seterusnya ya. Kalau kita panjangkan bab ini itu panjang sekali, kawan. Ya, kita cukup aja materi sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keutamaan zikir tetap kita dapatkan walaupun kita tidak tahu artinya? Iya. Keutamaan tetap didapatkan, namun tidak sama persis dengan orang yang faham maknanya. Ya. Zikir kalau misalnya kita faham maknanya, maka itu jauh lebih afdal. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran kita nggak tahu maknanya, kita dengar, kita baca, dapat pahalanya, persis dapat pahalanya. Tetapi jika kita tahu maknanya, dapat pahalanya, dapat pahala bacanya, dan dapat pahala memahaminya, mentadabburinya, jauh. Ya. Adapun doa yang zahir adalah kalau kita tidak mengetahui maknanya, maka walaupun kita berharap dijawab ya, tetapi ada posibilitas tidak terjawab walaupun berpahala. Ada posibilitas tidak terjawab walaupun berpahala. Kalau misalnya doanya tidak kita pahami artinya. Apa bedanya zikir dan doa, ikhwan? Zikir itu mengingat Allah dengan wirid-wirid. Anggap ini semua wiritan ya, bukan hal lain, wiritan. Zikir itu adalah kalimat-kalimat untuk mengingat Allah Azza wa Jalla yang syar'i,
Kalimat-kalimat syar'i, lafal-lafal syar'i untuk mengingat Allah Azza wa Jalla tanpa adanya konten meminta kepada Allah dalam kalimat tersebut. Contoh subhanallahi bihamdihi. Contoh Allahu Akbar. Di situ tidak ada permintaan. Memuji Allah Azza wa Jalla. Tahu artinya? Tahu artinya. Dapat pahala? Dapat pahala. Tapi bagaimana dengan yang tidak tahu artinya? Contohnya, apa contohnya, ikhwan? Yang zikir, bukan yang doa. Doa zikir, doa apa? Zikir pagi petang. Contohnya, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta, ya kan? Atau setelah salat ya, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tahu enggak artinya? Enggak tahu. Tapi antum ucapkan, dapat pahala, dapat pahala. Taib, itu zikir. Sekarang bagaimana dengan jadi kalau zikir tidak paham, dia dapat pahala. Alhamdulillah. Kalau doa tidak paham, dapat pahala juga. Namun karena dia doa, kalau enggak paham, maka bagaimana bisa dikabulkan sesuatu yang diminta dan dia tidak paham apa yang diminta. Ngerti enggak, ikhwan? Contoh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Paham artinya? Paham. Rabbi zidni ilma. Kan antum lagi doa kan pasti kalau doa kan mesti harusnya apa? Ngerti gitu artinya apa? Rabbi zidni ya Rabb. Tambahkan ilmu buat saya dan rezekikan kepada saya pemahaman. Dia tahu ini? Tahu. Berpahala enggak? Berpahala dengan menyebutkan doa itu, berpahala dengan sikap berbuatan berdoa, berpahala juga dengan memahaminya, berpahala juga dan insyaallah akan dikabulkan karena dia paham apa yang diminta. Tapi kalau orang sama sekali enggak paham apa yang dia omongin, kemudian dia cuma lihat doang tulisan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dia maksudnya doa minta. Apakah dia berpahala? Berpahala karena di situ ada sisi apa? Ibadah. Dia minta sama Allah. Dengan sikapnya itu dia minta sama Allah, ada tauhidnya gitu loh. Tetapi dia enggak paham apa yang dia minta. Kira-kira bagaimana? Dia minta apa sebenarnya? Enggak tahu apa yang dia minta. Makanya kalau misalnya ngaminin, ngertiin apa yang dia aminin gitu loh. Iya. Coba misalnya, ayo angkat tangan. Ra'aitu sayyaratan fi syari' thumma istadama as-sayyaratu wa mata fulan wa fulan. Amin. Diaminin sama jemaah yang enggak ngerti bahasa apa. Ya. Ya, terus kemudian kana ar-rajulu yu'minu qawli wa wajhu ba'id misalnya. Apa artinya? Ada seseorang ngaminin perkataan saya dan mukanya jauh gitu. Amin. Ya. Taib, Anda tambahkan dah Rabbana. Ada Rabbananya. Oh, dia lagi minta, kita aminin. Enggak, antum sebenarnya gini kadang-kadang di masjid-masjid kayak gitu. Bahkan suaranya enggak jelas. Imamnya itu suaranya enggak jelas. Ya. Imam kan biasanya ada apa? Okelah, zikir gitu kan. Habis itu imam nyuruh doain. Ya kan gitu biasanya nyuruh yang di belakang-belakang tuh. Makanya yang di belakang imam tuh harus apa? Atau deket-deket imam tuh biasanya di kalangan-kalangan sebagian kalangan yang pandai ini gitu loh. Karena kalau udah disuruh ditakyin gitu, dia nggak bisa, malu dia sama teman-teman. Makanya yang ahli tahlil tuh harus deket-deket situ. Iya. Kalau yang cuman datang cuman makan doang, jangan di sini posisinya, sono ujung. Iya. Kalau yang datang cuman supaya ngarepin berkat doang di ujung-ujung. Tapi yang ahli tahlil yang sudah berpengalaman dalam mendoakan ya itu sini di sultanik, tiba-tiba sultanik aja deh. Wali azimi sultanik gitu aja, tiba-tiba gitu aja. Konten selainnya nggak tahu tuh. Kadang-kadang kan kecil. Ini kecil komat kamit dan nggak jelas ngomong apa beliau ini. Jemaah lainnya amin. Dan kadang aminnya ada yang main-main. Amin. Ya. Amin gitu. Ada tuh kayak gitu tuh. Bukan ada ya, banyak ya. Ada di Kalibata sampai hafal dia tuh.
Kalau ada satu imamnya kalau kayak ini imamnya emang ahli dia. Ya doanya dari zaman Soekarno wafat sampai kemudian zaman SBY itu masih itu doanya. Masya Allah istiqomah dengan doa-doa itu sekitar 2 menitan. Itu yang satu jemaahnya dia yang pegang. Jadi dua pegang. Imamnya pegang, dia pegang. Jadi masjid itu kalau habis subuh, Masya Allah rame. Itu dari anak usia berapa itu? Amin. Enggak peduli itu udah selesai kalimat atau belum, pokoknya gitu ya. Amin. Terus 3 kali. Amin. 3. Amin gitu. Beneran. Rahimahullah, sudah wafat orangnya. Semoga Allah rahmati beliau. Karena ini kalau kayak ini aminin enggak apa-apa, kalau ini aminin antum paham mana doa apa, antum paham. Bahkan dianjurkan antum mengaminkan, kalau paham ini dianjurkan mengaminkan. Kalau ikhwan salafi ini kebanyakan itu kok didoain, enggak ngaminin. Misal habis kajian nih, mau selesai kajian, ana salawat kemudian bilang misalnya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha. Pada diem semua, rata-rata gitu ikhwan salafi ini. Mungkin karena enggak ngerti ya, karena lagi doa mungkin enggak ngerti atau enggak paham maknanya, maka mau ngaminin juga takut. Ini kayaknya takutnya ini bukan doa, ini takutnya prosa biasa takutnya gitu. Enggak, itu doa. Pada diem aja, mingkem gitu. Imma jahil, imma gimana enggak tahu ana. Pada diem. Atau mungkin antum menganggap kalau jangan diaminin, kalau kita aminin kita ke ahlul bid'ah. Enggak apa-apa, aminin. Doa di majelis ini enggak amin. Sebagaimana tadi bilang semoga Allah merahmati beliau, antum aminin, bagus itu. Sama. Aminin aja, aminin ya. Cuman kalau doa-doa tersebut dari beberapa pemborong doa ya, mereka sultanik, pokoknya sultanik itu, pokoknya wali azimi sultanik, anak taunya itu doang. Ya, wali azimi sultanik. Nanti akhir-akhirnya pokoknya di akhir dia angkat supaya diaminin. Supaya hampir tidur sultanik, amin gitu. Amin gitu. Coba tanya jumhur dari orang-orang itu, dari mbah-mbah kakung, daripada kita sayang sama kaum muslimin, tapi coba kita tanya sama beliau, Pak atau Mbah, jenengan ngerti nggak Mbah tadi doanya doa apa? Wah, boten ngertos kula. Buh lah, ya wes yang penting amin ke wes lah. Yang penting Allah itu samiun alim wes lah. Iya, nggak ngerti ngomong apa. Bahkan yang mimpin doa pun juga taunya wali azimi sultanik doang itu, mungkin nggak tahu itu arti detail itu, nggak tahu, karena ini kan wiritan yang harus dihafal di tahlilan, jadi nggak, ya udah yang penting itu hafalin. Beneran ini wakil, antum tanya aja ke para pakar doa di maulidan tahlilan, jenengan ngerti nggak itu artinya apa? Wes yang penting doalah, kan bahasa Arab dan juga insya Allah bagus kita khusus sama kiai kita. Nggak ngerti nggak artinya? Nggak, ya udah yang penting lah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala la yaqbalu du'ain min qalbi lahin ghafilin. Allah tidak menerima doa dari kalbu orang yang lalai, yaitu lalai di sini dia doa lafalnya doang, nggak serius, atau dia serius tapi lafalnya doang, dia nggak ngerti doa apa, nggak ngerti, atau didoain dia amin gitu. Ya, doa amin gitu. Nah, orang banyak yang awam yang nggak ngerti bahasa Arab seperti apa, ininya artinya apa nggak ngerti, sampai di rumah waktu itu ya, kenapa tuh? Apa disuruh selesai ya? Di rumah buku ada alhamdulillah banyak, di rak-rak banyak. Ketika mertua wafat, rahimahullah. Ya, atau mungkin sakit lupa. Pokoknya sakit, ketika itu masih sakit, dikunjungin sama beberapa tetangga. Pada datang tetangga banyak bererot gitu kan. Kemudian, wih, Masya Allah Pak Ustadz, Al-Qurannya banyak banget. Al-Quran satu rak gede, Al-Quran semua isinya. Ya sama aja Al-Baqarah sampai Anas semua dong semua isinya. Ini kitab Bu, bukan Al-Quran. Oh, kok kayak Al-Quran? Ya, amin gitu. Gimana?
Udahlah sampai situ aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.